Bapak Ibu terkasih, Tuhan sangat konsen dengan sebuah keluarga. Sejarah manusia dimulai dari sebuah sejarah keluarga, yaitu keluarga Tuhan sendiri, di mana Tuhan menciptakan manusia tidak seorang diri, tetapi berpasangan, Adam dan kemudian perempuan yang selanjutnya dinamakan Hawa. Disebut Hawa karena dia adalah ibu dari semua yang hidup. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Dan Tuhan Yesus juga berkarya ketika dia inkarnasi menjadi manusia pertama kali melakukan mukjizat di Kana di sebuah pesta pernikahan. Keluarga menjadi suatu konsep yang sangat cocok bagi Tuhan untuk menyalurkan isi hatinya. Suatu ketika, dalam kesibukan pekerjaan pelayanan meninggalkan kampung halamannya, Tuhan Yesus sangat sibuk, kemudian dicari oleh orang tua lahiriahnya, dicari oleh anggota keluarganya dari kampung Nazaret. Lalu para murid berkata, "Guru, orang tuamu mencari engkau, ibu bapakmu mencari engkau." Apa jawaban Tuhan? Ibu bapakku, saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengar dan melakukan kehendak Bapa. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, Bapak Ibu terkasih, hari ini kita akan belajar tentang apa itu gereja dan bagaimana seharusnya kita membangun pelayanan kita yang masih baru ini. Seringkali sebuah pelayanan tidak bisa berjalan dengan baik, sebuah gereja tidak bisa bertahan, sebuah komunitas rohani tidak bisa bertahan karena terjebak kepada sebuah formalitas agama, terjebak kepada sebuah kegiatan organisasi, terjebak kepada program-program, sehingga yang mereka kerjakan adalah program organisasi, sehingga yang mereka kerjakan adalah aturan-aturan keagamaan, sehingga ketika orang datang tidak menemukan rohnya, apa maksud Tuhan di dalam perhimpunan itu. Seorang pendeta akhirnya memiliki batas, membangun sebuah tembok pemisah antara pendeta dan juga umat Tuhan yang dilayani. Sebutan pendeta menjadi sangat istimewa, seakan-akan dia adalah yang paling didengar oleh Tuhan. Ada pembatas sehingga tidak bisa akrab. Majelis gereja tidak bisa akrab dengan umat Tuhan yang lain. Kenapa? Karena ada pembatas-pembatas yang dibuat oleh manusia. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Tuhan menghendaki sebuah persekutuan yang hidup. Gereja adalah organisme yang hidup. Sebuah persekutuan orang kudus yang saling bergandeng tangan, yang saling memperhatikan, yang saling menopang satu dengan yang lain untuk menuju satu titik, yaitu perkenanan Tuhan. Untuk menuju satu titik, yaitu hidup suci, bertanggung jawab, dan berujung di keabadian. Menjadi sebuah komunitas yang tidak hanya berhimpun di bumi ini, tapi juga berhimpun di sorga. Amin. Jadi kalau kita membangun sebuah gereja, membangun sebuah perhimpunan, saudaraku tidak bisa bosan dengan yang satu dengan yang lain. Saudaraku tidak bisa bosan dengan saya kalau berhimpun dengan saya, karena nanti di keabadian ketemu dengan saya. Mungkin kita bisa bertetangga di sana. Oleh karena itu, ikatan keluarga di dalam gereja itu harus dibangun dan diupayakan oleh kita. Ikatan organisasi bisa menjadi sebuah aturan, bisa melahirkan aturan-aturan yang mati. Program-program gereja
bisa membuat orang terpaksa mengikutinya. Tetapi sebuah kegiatan yang digerakkan oleh kasih di tengah-tengah keluarga itu akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20, Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20, Alkitab mencatat sebuah kalimat yang indah demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi kalau saudara dan saya berkumpul di tempat ini, awalnya memang merasa asing karena belum saling kenal. Awalnya memang terasa canggung karena masih belum dapat memahami satu dengan yang lain. Tetapi kemudian ketika kita memiliki satu tujuan yang benar, kita akan menemukan bahwa sebenarnya kita bukan orang asing dan pendatang, Bapak Ibu. Tetapi kita ini kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita adalah anggota keluarga. Keluarganya siapa? Keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Jadi kalau ikatan keluarga yang terjadi di rumah kita diikat oleh pernikahan, kalau ikatan keluarga yang ada di tengah-tengah keluarga besar, di orang tua kita diikat oleh karena silsilah dan keturunan. Tetapi di dalam gereja, dasar dari ikatan keluarga itu satu, yaitu Kristus. Kristus, bukan organisasi. Ya penting, organisasi itu penting, karena kita ada di negara hukum. Organisasi itu penting. Lebih penting dari itu adalah Kristus yang ada di dalamnya. Pengikatnya ada Kristus. Adanya organisasi gereja karena kita semua mencintai Kristus. Dan kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Kita telah ditebus dari belenggu perbudakan dosa. Dan kemudian kita diikat oleh Kristus. Keluarga kita, kekeluargaan kita di tempat ini didasari oleh pengajaran para rasul, oleh nubuat-nubuat para nabi, dan dibangun di atas pondasi yang kuat, yaitu Kristus. Jadi kalau kita berkumpul bukan karena Kristus, pasti bubar. Pasti ada sedikit masalah, bubar. Kalau kita diikat hanya karena organisasi, akan ada organisasi yang lebih baik lagi. Atau mungkin kita akan berebutan kedudukan. Bapak Ibu terkasih, untuk membangun ikatan keluarga dalam tubuh Kristus dengan benar, saya ingin mengajak kita belajar kepada Rasul Paulus dalam melayani jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus membangun sebuah pelayanan di mana-mana. Salah satunya di Tesalonika. Rasul Paulus membangun sebuah pelayanan yang begitu indah di Tesalonika. Dan Rasul Paulus mengajari kita bagaimana kita nanti akan menjadi keluarga yang kuat. Kemudian kita akan menerima orang-orang lain yang kemudian akan menjadi anggota keluarga kita. Sehingga kalau orang datang ke tempat ini, mereka menemukan sebuah komunitas yang tepat. Ini bukan hanya sebuah perhimpunan orang percaya, tapi kami ini keluarga. Aku diterima sebagai keluarga. Karena faktanya di luar sana, banyak orang yang sudah kehilangan roh keluarga itu. Banyak orang terhilang di dalam rumahnya. Banyak orang kesepian. Banyak orang merasa tidak punya keluarga. Sama dengan pernikahan, kalau pernikahan dasarnya tidak kuat, ya tidak tepat. Tadi siang, saya sempat ngobrol dengan seorang ibu di mobil, pulang dari ibadah di Solo. Kita ngobrol begitu ya. Ibu ini berkata, Pak, dulu saya menikahnya salah.
Loh kok menikah salah, bagaimana Bu? Ya saya dulu menikah yang penting dapat orang kaya Pak. Kebetulan dapat kaya. Iya kaya Pak. Dapat gusuran Solo Baru membangun ini sektor 1, dapat gusuran. Waduh Pak, saya dapat orang kaya. Kemudian bagaimana? Ketika pacar saya datang, dengar suara motor saya sudah merdu. Merdu kenapa? Pacar saya Pak, dompetnya sing megang saya. Ini kisah seorang ibu. Lalu istri saya bertanya, kemudian bagaimana Bu? Setelah menikah Pak, saya nggak betah. Suami saya di rumah aja nggak betah. Dan dolano kono lungo mengganggu kenyamanan saya. Saya menjadi orang yang gagal. Saya kemudian pergi ke dukun ini, ke dukun itu, ke dukun ini, ke dukun itu. Sampai suatu ketika saya diinjili oleh teman saya dan saya menerima Tuhan Yesus. Makanya saya menjadi Kristen. Kalau dasarnya tadi sebuah rumah tangga didasari dengan materi, ternyata ibu ini yang katanya suaminya kaya dan memang sekarang ya cukup bisalah menjalani kehidupan, tapi ternyata salah. Sama dengan gereja, ketika pondasinya bukan Kristus, maka akan keliru. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12, nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Saya akan mengambil intisari-intisarinya. Bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga di dalam perhimpunan suci kita ini, di GSKI Salum Yogyakarta ini. Kita semua harus bisa melayani sebagai keluarga satu dengan yang lain. Keluarga di dalam Kristus. Yang pertama, ketika kita membangun sebuah kehidupan keluarga Kristiani, keluarga perhimpunan kudus, keluarga gereja, kita harus memiliki tujuan pelayanan yang murni. Saya datang ke tempat ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena sama dengan Kristus. Kristus berkata, aku datang, anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi yang datang ke tempat ini, yang melayani bukan hanya saya dari Solo jauh-jauh, bukan dari hanya Pak Adwin yang tadi pagi sudah dari Solo terus ke sini. Bukan hanya Budina yang memimpin pujian, bukan. Tetapi kita datang untuk melayani satu dengan yang lain. Loh, aku harus melayani tidak harus di mimbar. Pertama, tujuan pelayanan kita harus murni, jelas, yaitu untuk melayani. Bapak Ibu terkasih. Minimal, kalau kita belum bisa memimpin pujian, belum bisa main musik, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Sehingga setiap saudara kita yang datang merasa terlayani. Minimal saudaraku bisa menunjukkan giginya. Kalau Pak Joni bilang meringis begitu ya, senyum gitu ya. Jadi kalau orang datang paling tidak mengingat senyum saudara itu loh. Oh, ibu itu tersenyum melihat saya diterima. Senyum kasih, senyuman Kristus, bukan senyum menyibir. Saya datang ke tempat ini juga harus murni Bapak Ibu. Memiliki tujuan pelayanan yang murni. 1 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Di sana tertulis demikian. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni. Dan juga tidak disertai tipu daya. Jadi hamba Tuhan yang melayani pertama-tama harus menjadi teladan, bahwa ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu tidak berisi tipu daya. Tidak berisi maksud-maksud ada udang di balik batu. Ya kalau di balik batu zaman dulu. Tidak ada maksud-maksud ada udang di balik rempeyek. Bisakah saudaraku merasakan itu? Selama beberapa bulan ini, adakah maksud yang terselubung ketika saya datang ke tempat ini untuk melayani, dan kemudian satu dengan yang lain juga melakukan hal yang sama? Khotbah-khotbah yang kita dengar, sharing firman Tuhan yang kita dengar, ketika saudaraku menyampaikan pergumulan-pergumulan saudaraku dengan tulus,
sebagai anggota keluarga, di mana saudaraku merasa aman dan nyaman. Kalau saya bercerita di komunitas ini tentang masalah-masalah saya, maka akan aman. Saya akan mendapat jalan keluar, bukan saya akan diumumkan. Karena ini keluargaku. Bukan pengumuman, tetapi berbagi beban. Saudaraku terkasih. Maksud yang murni, yang pertama, sebab nasihat kami tidak lain dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Orang kalau sudah tertipu akhirnya terluka. Bukan kita memperkosa ayat-ayat untuk menipu. Sehingga ada beberapa orang yang kemudian merasa dirugikan ketika datang ke gereja. Aku datang ke gereja ini tidak mendapat sesuatu, tetapi aku dirugikan. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi kita datang untuk melayani dengan maksud yang murni. Maksud yang murni kita itu untuk menyukakan hati Tuhan. Sampai di sini, Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya maksudkan? Tidak ada satu maksud pun tanpa menyukakan hati Tuhan. Sehingga segala sesuatu dapat kita lakukan dengan ketulusan. Kalau Mas Andes kemudian meliput, mengedit renungan kita dengan ketulusan. Kalau Kesia membuatkan teh Pak De Yohanes dengan ketulusan. Kalau kemudian saudaraku markirkan mobil saya, bantu angkat sound system dengan ketulusan. Semua dilakukan tanpa maksud yang jahat. Karena itu kami berbicara bukan untuk menyukakan hati manusia, sehingga Tuhan benar-benar senang dengan perhimpunan kita, dan Tuhan merasa nyaman dengan komunitas kita, sehingga orang-orang yang datang kemudian menemukan sesuatu. Ini sebuah perhimpunan yang berbeda karena ada Kristus, ada kemurnian. Semua yang dikerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk keuntungan sedikit pun. Jadi saudaraku, kalau GSKI Shalom Yogyakarta menjadi besar, jangan saudaraku berpikir, kalau besar nanti kita akan menjadi gereja yang paling top, markotop, jemaatnya banyak, duitnya banyak. Itu sudah nggak murni. Nanti kalau ada orang nggak punya duit, nggak berani datang ke sini, Bapak Ibu. Begitu. Sudah tidak murni lagi. Atau kita mulai berpikir, kita membutuhkan dana operasional gereja, mari kita amplop persembahan kita tulisi. Persembahan untuk apa? Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Paling tidak 4. Persembahan khusus, persembahan perpuluhan, persembahan buah sulung, persembahan. Kemudian orang yang tidak murni melayani, sudah mulai berpikir program ini, program itu. Dan kemudian yang tidak punya uang, tidak berani datang ke gereja. Dan yang punya uang kemudian merasa dirugikan. Ini tidak terjadi di tempat ini. Amin. Kalau di tempat lain saya tidak tahu. Bapak Ibu terkasih. Yang kedua, kita akan bisa membangun sebuah komunitas keluarga gereja yang benar-benar hidup gereja itu nyaman dan indah ketika kita yang melayani ini tidak mencari keuntungan. Tidak mencari keuntungan. Saya sudah merasakan di tempat ini, walaupun Bapak Ibu terkasih, walaupun ya masih baru dimulai, tapi bisa dirasakan. Dan kerinduan saya ini dapat terus semakin membesar seperti bola salju yang semakin besar. Semua tidak mencari keuntungan dan semua yang datang di tempat ini berkorban. Minimal korban waktu.
Jadi datang kepada Tuhan itu mempersembahkan minimal persembahan waktu walaupun itu sulit. Seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu. Persembahan waktu loh saudara. Ya Bapak Ibu, rumahnya nggak ada yang dekat. Kalau hanya sekedar pokoknya minggu ke gereja ya saudaraku, gereja di dekat rumah saudara juga ada. Bukan karena dekat, aku mau mempersembahkan waktu, aku mau mempersembahkan pikiran, ada yang mempersembahkan tenaganya. Kita ini semua berkorban. Tidak ada satupun yang tidak berkorban. Dulu, saudaraku beberapa waktu yang lalu, mohon maaf, sharing karena sekarang sudah berlalu, boleh ya saya sharing sedikit. Saya di tempat ini habis khotbah mau pingsan. Istri saya, ya karena dia seorang perawat jadi tahu, udah bawa termos minum dulu. Kenapa? Waduh, gerahnya minta ampun saudaraku. Saya di dekat kipas yang itu. Waktu saya tempati Bu Daniel pertama, aku pengen pulang ini. Aduh, rasanya nggak kuat ini. Aduh, sudah pucat. Katanya saya pucat. Tapi karena saudaraku mau berkorban sekarang, waduh, mulai dingin ya. Yang berkorban bobok tembok segitu, tebalnya berapa senti itu Pak? Pak Purba dengan rela hati. Ini persembahan tanpa maksud yang murni. Faktanya Pak Purba tidak ngeklaim apa-apa ya. 1 senti 100.000 loh Pak, takduk kan gitu. Ada persembahan tempat ini, alat-alat semuanya. Kita tidak ada satupun yang mencari keuntungan. Paulus berkata demikian dalam ayat 5 dan 6 di Tesalonika pasal 2 ini. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Luar biasa. Jadi kita di sini apa adanya kita, kemurnian kita. Bukan bermulut manis. Bermulut manis, ya memang kita orang yang berkata harusnya perkataan yang manis, tetapi bukan gula-gula. Paham gula-gula enggak Bapak Ibu? Kita kan nyanyi. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Memang benar-benar manis, bukan karena manisan. Bermulut manis adalah kita, apa ya bahasa Jawanya? Lamis. Lamis itu apa? Bahasa Bataknya apa? Bu Yeyen. Oh, Batak Gadungan. Tidak bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Jadi orang yang bermulut manis, saudaraku, melayani bermulut manis, senyumnya tidak natural, gitu saudaraku terasa. Ada nggak kalau ketemu? Apa kabar? Haleluya. Wah, Pak Apin. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara. Senyum. Tenan ora. Kita bisa menerima keberadaan, oh gue datang kok rodok murung. Gitu ya. Kenapa sih Bu Rini kok wajahnya agak sedih? Tadi saya berangkat, saya agak jengkel dengan anak saya kok Bu. Kenapa anak saya tak ajak ke gereja? Tidak mau misalnya. Nek tenan, ya wis. Bagaimana caranya untuk mengajak? Gitu loh. Menjadi apa adanya kita. Menjadi apa segala sesuatu itu benar-benar ya apa adanya, begitu loh saudaraku. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada sandiwara di dalamnya. Dan itulah keluarga. Keluarga di dalam persekutuan Tuhan Yesus yang terdiri dari 12 murid itu juga sama saja. Apa adanya. Kadang juga ngeyel juga. Thomas apa adanya. Ketika mendapat berita tentang kebangkitan Yesus, Thomas nggak percaya saja. Aku nggak percaya. Ya.
Aku nggak percaya. Kalau aku belum mencucukkan tanganku di jarinya, aku nggak percaya loh. Apa adanya. Memang Thomas begitu. Karena Thomas begitu, maka Tuhan datang menghampiri Thomas. Nah, di sini ada yang dikasih nama Thomas sama Bu Gembala. Nanti kalau Tuhan datang menghampirimu, baru kapok, gemetar, Tuhan, Tuhanku ya Allahku, ayo cucukkan sini. Jangan Tuhan, dikira nyabut nyawa. Gitu loh saudara. Apa adanya. Kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi saudara, kalau kita saling melayani, termasuk saya yang ada berdiri di tempat ini, yang dipercaya untuk melayani saudara, dipercaya oleh Bapak Gembala Sinode untuk melayani saudara, tidak mencari pujian dari manusia, termasuk dari kamu, maksud termasuk dari saudara, nggak perlu dipuji. Karena kita benar-benar tertuju kepada Kristus. Dan kalau saudaraku datang juga tidak ingin mencari pujian manusia, oh kalau GSKI hebat, jos. Kita tidak perlu mengatakan diri kita baik, kami terpuji, kami baik, saudara. Nggak perlu, orang akan merasakan. Buah dari pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan itu dapat dirasakan oleh orang. Orang bisa mengatakan semua cap jempol di sini, tetapi kemudian tidak bisa dirasakan ketulusan dan kemurniannya, ya sama saja itu bohong. Dan juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Sebenarnya bisa para rasul itu mencari pujian, termasuk Rasul Paulus yang hebat itu, tapi Paulus tidak melakukan itu. Berikutnya, saya rindu kapan-kapan sudah ada, ya kita doa bareng-bareng ya, kita ada televisi lah, nanti PowerPoint saya bisa Bapak Ibu lihat. Mari Bapak Ibu buka di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 17. Ini sangat penting Bapak Ibu. Dan ini menjadi peringatan bagi saya. Bapak Ibu bisa ingat-ingat ini. Betul, Bapak Ibu bisa ingat-ingat. Dan saya berdoa, juga saya berharap Bapak Ibu bisa meneladani Rasul Paulus. Juga bisa meneladani saya. 2 Korintus 2 ayat 17. Kami tidak mencari keuntungan dari firman Allah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ditulis, kami tidak seperti banyak orang yang memperlakukan berita dari Allah sebagai barang dagangan saja. Tidak mencari keuntungan dari firman Allah itu artinya tidak memperlakukan firman Tuhan yang diberitakan menjadi barang dagangan. Saudaraku tahu maksudnya? Ketika saya melayani di sini, apakah saya bertanya, wani piro? Wani piro? Kalau undang Yohanes tarifnya piro sih? 1 jam? Apakah begitu? Apakah ada orang yang melakukan karena sudah merasa sekolah teologi, sudah merasa sekolah misi, sudah merasa mengeluarkan uang banyak, sudah merasa seorang sarjana di bidang keagamaan Kristen, kemudian ketika diundang untuk melayani, Pak Gembalakan, ini umat kepunyaan Tuhan yang ada di tempat ini, mulai teken kontrak. Wani piro? Kalau perpuluhan untuk gembala ya, yang tidak bukan. Begitukah? Lalu sudah mulai hitung-hitung, Pak Advin, tokonya omsetnya berapa? Pak Purba, restorannya ramai atau tidak? Bu Dina, berapakah gajinya? Perpuluhannya dihitung.
Atau mungkin tidak seperti itu, tapi mulai tekan kontrak. Saya sudah sekolah mahal, saya susah-susah sekolah, saya jadi pendeta di tempat ini, kemudian saya dapat fasilitas apa? Apakah ketika saya nanti emeritus, saya mendapatkan rumah? Apakah ketika saya melayani, saya mendapatkan sepeda atau motor atau mobil? Apakah anak-anak saya nanti dibiayai sekolahnya? Apakah listrik di rumah saya akan dibayar oleh gereja? Apakah pulsa saya diganti oleh bendahara? Rasul Paulus tidak melakukan itu. Mungkin ada orang yang melakukan itu. Mungkin sah-sah saja. Tetapi apakah itu menghamba kepada Tuhan? Bapak Ibu terkasih. Kami tidak seperti banyak orang yang memperlakukan berita dari Allah seperti barang dagangan saja. Sehingga kalau diundang khotbah, wani piro. Dapat berapa saya di situ? Nah, kalau pimpinannya sudah seperti itu, Bapak Ibu, nggak akan terjadi ikatan keluarga. Tujuan-tujuan kami adalah murni, sebab kami ditugaskan oleh Allah, dan Allah sendiri melihat bahwa kami menyampaikan berita itu sebagai hamba-hamba Kristus. Makanya saya akan melayani saudaraku sekuat tenaga dan sampai kapanpun ketika Tuhan masih memberikan kekuatan. Ya kalau sudah tidak kuat, ya bagaimana lagi saudaraku, suatu ketika nanti. Harus ada yang melayani. Jadi jangan takut saudaraku. Tetapi spirit ini, semangat ini, yang dimiliki oleh Rasul Paulus, yang saya miliki, yang dimiliki oleh Bapak Gembala Sinode, harus saudaraku miliki juga. Tidak memperdagangkan firman Tuhan. Mungkin tidak banyak orang yang berani berbicara seperti ini. Hanya orang yang benar-benar selesai. Tidak malu hidup sederhana. Seperti Rasul Paulus. Sehingga Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalaupun mati saudaraku, cepat. Nggak ada yang digondeli. Mobilku, rumahku, gerejaku, jemaatku. Kita sedang membangun sebuah kehidupan yang benar di dalam gereja. Nah, untuk bisa begitu, ada satu gambaran yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Rasul Paulus. Di mana kita, baik saya, baik saudara yang akan melayani di tempat ini, yang akan menyambut jiwa-jiwa baru akan datang, harus menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah bagi sesama. Contoh menjadi anggur itu bagaimana, Om? Contoh menjadi anggur itu bagaimana, Pak? Apakah saya harus membagi apa yang menjadi milik saya? Contoh menjadi anggur itu bagaimana? Apakah saya harus disalib seperti Kristus mencurahkan darah? Itu terlalu sulit. Paulus memberikan contoh yang begitu sederhana, tetapi bersentuhan sehari-hari dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, sebagai manusia yang dilahirkan dari seorang ibu, kehidupan kita lahir dari seorang ibu. Siapakah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang benar-benar sudah mempertaruhkan nyawa bagi kita? Suamikah? Ayahkah? Ibu. Di antara kita ada ibu-ibu. Mari kita perhatikan apa yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu boleh simak. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Tidak ada kasih yang mencerminkan anggur tercurah sebesar yang dilakukan seorang ibu. Tadi sempat bercanda di mobil. Ada Bu Rini, istri saya begitu. Wah, wanita itu kuat. Ya kuat. Ya. Gimbal anak itu loh. 9 bulan kemana-mana dibawa. Tidak ada pria yang seperti itu. Ya memang tidak ada. Begitu memutuskan mau menjadi seorang ibu, siap malu. Ayo ibu-ibu. Tadinya langsing, kemudian langsung, lalu melembung.
Minimal selama 9 bulan 10 hari tidak bisa tidur tengkurap. Ada ya ketika hamil, aku tengkurap gitu. Hah? Bumil, panggilnya bumil. Jalannya sudah nggak seksi lagi. Maka tidak heran di zaman ini banyak orang tidak mau menjadi ibu. Nikah ya nikah, tapi jangan punya anak ya. Jepang, negara maju tapi kekurangan penduduk. Kenapa? Karena sedikit yang mau jadi ibu. Repot punya anak. Belum hamil. Repot Bapak Ibu. Kalau ibu sudah mengandung, kemudian melahirkan, yang repot bapak atau ibu? Ya? Loh ngaku toh Mas Junjun, bantu enggak ketika itu? Bapak paling memberi motivasi, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Giliran anaknya mau keluar, lari, nanti pingsan. Ibu berjuang sendiri, mati ya mati dewe. Mempertaruhkan, rasa malu pun hilang. Ya toh? Memang ada, saudaraku pas melahirkan rapet gitu. Hah? Taginan, aku melahirkan. Ya? Rasa malu pun hilang. Karena apa? Kasih seorang demi anak yang akan dilihat, bukan demi suaminya lagi. Demi anaknya. Sudah menjadi ibu, saudaraku, waduh, rasa malu, rasa gengsi, tuh, rasa cantik hilang, saudaraku. Nggak ada rasa cantik. Nah, ya saudaraku, di bis, naik bis, saudaraku dilarang mengeluarkan anggota badan, tetap aja. Gitu, naik bis terus dilarang mengeluarkan anggota badan, tetap aja anaknya nangis keluarkan anggota badan. Itu hanya bisa dilakukan seorang ibu, saudara. Artinya demi ketulusan kepada anak supaya anakku ini hidup, bahkan seorang ibu rela tidak makan, yang penting anaknya makan. Seorang ibu rela makan sisa dari anaknya. Coba kalau ibu-ibu, kenapa ibu-ibu menjadi jurunya langsing menjadi langsung? Ketika anaknya makan gak habis, memang makanan kok dibuang. Coba bapak-bapak, Pak makan, orang enak. Tapi kalau ibu-ibu ya enak aja. Jadi kalau saudaraku melayani, saudaraku harus hilang rasa malu. Demi orang-orang yang kita layani. Begitu loh saudara. Paulus itu luar biasa loh. Seperti kasih seorang ibu. Saudaraku harus memiliki itu. Saya juga, aduh, ketika saya mendengar ini, saudaraku, wah, ketika saya membaca ini, Tuhan mengatakan untuk ibu. Ibu itu tidak pernah malu disebut sebagai seorang ibu, walaupun anaknya kemudian kadang itu nakal. Ada nggak ibu-ibu yang malu mengakui anaknya? Mungkin ya ada, mungkin, tapi tidak banyak. Tapi kalau anak malu mengakui ibunya, nah, ada juga. Tapi kalau ibunya menjengkelkan, ya mungkin ada kasus-kasus ibu menjengkelkan ya. Oh iya, anak juga menjengkelkan. Tapi saudaraku, tapi sebagian besar ibu nggak begitulah. Ya, kita pasti mengakui seorang ibu itu luar biasa. Makanya Bunda Maria lebih terkenal daripada Bapak Yusuf. Kan begitu ya. Bunda Maria. Orang yang pahit, saya sudah khotbahkan waktu Natal ya. Melihat anaknya dibunuh di depan matanya. Kasih seorang ibu. Tulus. Dikatakan di sini, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anak-anaknya. Nah, sekarang bagi yang belum ibu, baru berpikir. Tapi bagi yang sudah menjadi ibu, pasti bisa menjabarkan lebih dari apa yang saya bisa sampaikan, karena ibu-ibu pasti merasakan. Ya toh? Sakitnya melahirkan seperti apa? Bapak-bapak nggak pernah merasakan, tapi ibu-ibu merasakan. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup
kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Saya ulang, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, bukan hanya rela membagi kabar baik, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, membagi hidup karena kamu telah kami kasih. Jadi di sini ada kasih seorang ibu yang membagi hidup menjadi anggur tercurah. Ibu itu membagi hidupnya. Detak jantung seorang anak dekat dengan ibunya. Karena 9 bulan 10 hari anaknya dompleng, bonceng, dompleng ibunya untuk bernapas. Dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Merasakan apa yang dirasakan ibunya. Maka bapak-bapak, kalau istrinya kadang dekat dengan ibunya, jangan cemburu. Maka ibu-ibu, kalau suamimu kadang itu dekat dengan ibunya, jangan marah. Bojomu ya aku apa mbokmu loh. Kono mel mbokmu. Karena ibu sudah membagi hidup, walaupun istri juga membagi hidup, tapi ibu sudah terbukti membagi hidup. Itu. Ya, kadang saya kan jarang ketemu ibu saya. Kadang orang tidak tahu saja, istri saya kadang juga tidak tahu, tapi suatu ketika saya kasih tahu. Kenapa saya ini suka gending Jawa? Bukan karena apa? Karena saya ingat ibu saya. Jadi waktu saya kecil, ibu saya cari uang, Bapak Ibu. Ibu saya pagi-pagi ngajar di TK, kemudian dia juga menjadi perias manten begitu ya. Jadi malam-malam sebelum besok manten itu akan ada resepsi pernikahan, ibu saya sudah mulai rias malamnya itu. Saya kecil gitu, masih kecil, TK begitu diajak. Saya sudah mulai mendengarkan itu. Ibu saya ngajak saya cari uang. Membagi hidup, tidak malu, makanya terngiang. Nek mendengarkan itu saya ingat ibu saya. Kalau saya jauh ya, jarang ketemu. Kasih seorang ibu. Tapi bukan hanya seorang ibu ternyata. Mari kita lihat 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Jadi bukan hanya kasih seorang ibu, saudaraku, tapi juga kasih seorang ayah. Faktanya di dunia ini, seorang ayah lebih banyak disegani oleh anak-anaknya. Walaupun seorang ibu telah membagi kehidupan sejak anak itu ada di dalam kandungan. Tapi nasihat seorang ayah lebih diperhatikan. Kalau ibu mungkin sudah terlalu akrab, tetapi dengan ayah nggak begitu akrab biasanya. Apalagi anak-anak tempo dulu ya. Kalau sekarang sudah, kalau saya dengan anak saya sudah dekat sekali. Tapi kalau zaman dulu Bapak Ibu, era 80-an, wah kehadiran ayah itu ada hadiratnya. Bapak datang, kita mau nakal juga diam semua. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Seorang bapak memberikan nasihat kepada anaknya dan menjaga anak-anaknya. Kalau seorang ibu itu membagi hidup, tapi seorang ayah memberi nasihat dan menjaga. Maka saudaraku, kalau ada anak-anak kecil kemudian bertengkar dengan temannya, adakah yang berkata, tak bilang nih ibuku loh, Kak? Ada nggak? Tak bilang nih ayahku loh, kan gitu. Yang gagah ayahnya. Tak bilang kan ayahku. Seakan-akan ayah itu seorang pahlawan. Pokoknya ayahku hebat. Jadi kita harus memiliki itu dalam keluarga. Kita sebagai seorang yang akhirnya akan menerima orang-orang yang datang di tempat ini untuk menjadi anggota keluarga kita, kita harus menyalurkan kasih Bapa kepada mereka. Seorang Bapa yang menjaga, seorang Bapa yang memberi nasihat dengan bijaksana, seorang Bapa yang mengayomi. Karena Bapak itu lambang dari pengayoman, lambang dari kenyamanan. Ada seorang ayah paling tidak nyaman.
Ada ayah di rumah kok kalau gentengnya bocor, ayah yang manjat genteng. Memang ayahnya, ada nggak ibu-ibu di sini ketika gentengnya bocor, suaminya yang pegang tangga, istrinya suruh naik, gentengnya bocor mah, tak pegangi ya, naik dong. Ada nggak? Ngayomi, gentengnya bocor ya bapak dong yang naik. Anak-anak nyaman. Ketika ada maling, ada musim maling, bapak keluar untuk menjaga rumah, ronda. Ada nggak ibu-ibu di sini yang ronda ibunya, bapaknya di rumah nonton sinetron? Ronda dong bu, di pos ronda bawa kopi, bapaknya di rumah nonton bola. Ada kasih seorang ayah, kasih yang melindungi, kasih yang mengayomi. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Inilah Bapak Ibu yang seharusnya terjadi di dalam perhimpunan kita. Ada kasih seorang ayah, ada kasih seorang ibu di tempat ini yang mengorbankan hidupnya, membagi hidup. Ada kemurnian, tidak ada udang di balik batu, tidak memperdagangkan firman Tuhan. Kalau ini saudaraku rasakan, kita akan menjadi sebuah gereja yang kuat. Bukan karena program-programnya, bukan karena organisasinya, tetapi karena ada hidup Kristus di tempat ini. Kasih Kristus ada di tempat ini. Kita menjadi saudara satu dengan yang lain, yang fondasinya adalah Kristus. Siapkah kita menjadi keluarga GSKI Shalom, baik di Solo maupun di Jogja? Jadi kalau ketemu saudara di Solo, ini keluarga aku. Aku punya saudara di sini. Ada satu komunitas gereja yang luar biasa. Saya belum bisa menerapkan itu. Ini komunitas gereja dari ibu mertua saya. Mereka selalu mengatakan saudari dan saudara. Suatu ketika saya bertemu dengan salah satu gembala di tempat ibu saya melayani. Tetapi gembala ini belum pernah ketemu dengan adik saya. Adik saya tinggal di Jakarta dan juga belum pernah ketemu dengan ibu saya. Dia mengembalakan di Solo, kemudian saya sempat ngobrol. Oh, Pak Yo asal dari mana? Dari Sragen. Oh, dari Sragen. Saya punya saudari di sana. Oh ya? Siapakah? Beberapa bulan yang lalu baru saja menikah dengan saudara saya yang dari Jawa Timur. Siapa namanya? Ani. Kebetulan Ani itu adik ipar saya. Oh ya? Iya, dia saudari saya. Bapak pernah ketemu dengan Ani? Belum. Tapi dia saudari saya. Kami keluarga di dalam Kristus. Tahukah Bapak bahwa saat ini ada saudari saya yang ada di Malaysia, namanya ini sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit, dan kami satu gereja berdoa untuk mereka. Kemudian kami mengirimkan dana ke Malaysia supaya orang ini bisa berobat. Mereka saudari kita. Jadi ibu saya, ibu mertua saya, kalau pergi ke kota lain, aku punya saudari di sini. Nah, mungkin ini sesuatu yang indah yang bisa kita adopsi ya Bapak Ibu. Aku punya saudara di Solo, aku punya saudara di Jogja, aku punya saudari ini. Karena dasarnya Kristus. Indah. Kita semua diikat di dalam kasih Kristus, sehingga dimanapun kita berada, kita percaya bahwa ada kemurnian dan aman. Jadi saudaraku ketemu saya aman. Oh, kalau ketemu Yohanes nggak akan digigit. Tenang. Nggak akan dikompas. Tenang. Oh, kalau ketemu Pak Rewang pasti aman. Kalau saya ke Jogja nggak mungkin lapar. Kalau saya di Jogja nggak mungkin tidur di emperan toko. Perhimpunan yang indah ini harus kita bangun. Mulai dari tempat ini.
mulai dari komunitas ini, sehingga kita sudah tidak canggung lagi satu dengan yang lain. Bahkan yang baru pertama kali datang dan yang akan datang nanti bisa merasakan. Amin. Puji nama Tuhan. Damn.